Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sejarah perumusan Pancasila dirumuskan pertama kali pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan dikemukakan oleh 3 orang. Rumusan dasar negara pertama kali dikemukakan oleh Muhyiddin pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945 dikemukakan oleh Dr. Supomo. Yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar negara dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara pertama kali dikemukakan oleh Muhyiddin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhyiddin menyampaikan usul dasar negara secara lisan yang berbunyi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Perumusan kedua milik Dr. Supomo dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945 berbunyi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Perumusan ketiga milik Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Tanggal ini kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Rumusan mirip Insinyur Soekarno tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila, yang berarti 5 dasar. Pada rumusannya, atas dasar seorang ahli bahasa, Muhammad Yamin. Oleh karena itu, rumusan Insinyur Soekarno disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila. 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratis, 3. Ketuhanan. Rumusan Ekasila. 1. Gotong royong. Rumusan yang keempat pada Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan dasar negara kelima. Pada sesi kedua persidangan ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dokumen rancangan pembukaan hukum dasar dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Rumusan yang dihasilkan: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pemicu terjadinya perubahan tersebut adalah adanya keberatan dari wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga untuk menghindari perpecahan, maka diputuskan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara ketujuh terdapat dalam paragraf keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Peri kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan dan 5. Keadilan sosial. Rumusan dasar negara ke-8 dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi, maka rumusan Pancasila yang terdapat pada Undang-Undang Dasar kembali menjadi rumusan yang resmi digunakan. Rumusan ini juga telah diterima oleh MPR yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara. Rumusan ini dipakai hingga sekarang dan berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy.